Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizla Zarutunisa, NIM 185200098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen laba pada PT Kimia Farma. Nah, sebelum kita membahas manajemen laba pada PT Kimia Farma, kita akan membahas mengenai apa sih manajemen laba itu. Kemudian pola manajemen laba itu seperti apa, teknik yang digunakan itu bagaimana saja, dan apa motivasi perusahaan melakukan manajemen laba. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian manajemen laba. Menurut Rahmawati 2012, manajemen laba adalah pilihan manajer tentang kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan khusus. Nah, tujuan khusus itu maksudnya memaksimalkan laba dan atau untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Manajemen laba ini digunakan untuk membuat laporan keuangan yang baik. Adanya keuangan yang baik, tentu saja para investor tertarik membeli saham di perusahaan tersebut karena dinilai memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya mengenai pola manajemen laba. Pola manajemen laba ini ada 4. Yang pertama taking about, yang kedua minimalisasi laba, yang ketiga maksimalisasi laba, yang keempat yaitu perataan laba. Kita akan bahas mengenai taking about dulu. Taking about ini merupakan pola yang digunakan perusahaan dalam kondisi tertekan. Manajer cenderung melaporkan laba yang rendah dengan harapan meningkat di masa depan. Yang kedua, minimalisasi laba. Pola ini digunakan ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi untuk mengurangi visibilitasnya. Manajer melakukan manajemen laba. Yang ketiga, maksimalisasi laba. Pola ini digunakan ketika manajer menginginkan kenaikan bonus dan saat dihadapkan dengan perjanjian hutang yang tinggi dan tidak dapat terbayarkan. Yang keempat yaitu perataan laba. Pola ini digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang akan dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya ada motivasi manajemen laba. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu motivasi bonus. Motivasi bonus ini maksudnya adalah memaksimalkan utilitas yang ada dalam perusahaan. Utilitas ini maksudnya adalah untuk mendapatkan bonus yang tinggi. Jadi perusahaan akan memberikan bonus dalam jumlah yang besar. Kemudian motivasi kontraktual lainnya ditujukan bagi manajemen yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan adalah melanggar perjanjian kredit, sehingga manajemen akan memilih metode untuk meninggalkan labanya. Kemudian motivasi politik. Perusahaan besar dan industri yang strategis akan menjadi perusahaan monopoli. Dalam hal demikian, perusahaan ini akan menggunakan manajemen laba untuk meningkatkan visibilitasnya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba yang diperoleh. Kemudian ada motivasi pajak. Manajer termotivasi untuk melakukan manajemen laba karena pajak penghasilan. Praktik manajemen laba dilakukan untuk menurunkan pajak penghasilan. Karena semakin besar perusahaan itu, maka semakin besar laba perusahaan itu, maka pajaknya juga akan semakin tinggi. Jadi manajemen perusahaan akan termotivasi untuk menurunkan labanya. Kemudian ada pergantian CEO. Hipotesis rencana bonus menyatakan bahwa manajemen yang akan diganti akan melakukan manajemen laba untuk memaksimalkan bonus yang akan diperolehnya. Kemudian yang terakhir ada motivasi pasar modal. Motivasi pasar modal ini muncul karena informasi akuntansi digunakan secara luas oleh para investor dan analis untuk menilai saham. Dalam hal demikian, kondisi ini dapat memberi kesempatan bagi manajer untuk memanipulasi memanipulasi laba dengan cara mempengaruhi harga saham jangka pendeknya. Kemudian ada teknik manajemen laba. Teknik manajemen laba ini ada 3. Yang pertama yaitu perubahan metode akuntansi. Misalnya, seperti merubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode saldo menurun menjadi
metode garis lurus. Kemudian memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. Misalnya, estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu penyusutan aktiva tetap atau penyusutan aktiva tak berwujud. Kemudian ada menggeser periode biaya atau pendapatan. Ini misalnya seperti mempercepat atau menunda pengeluaran sampai periode akuntansi berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, pola, kemudian motivasi dan teknik dari manajemen laba, kita akan membahas mengenai kasus manajemen laba pada PT Kimia Farma. PT Kimia Farma ini merupakan salah satu dari produsen obat milik pemerintah yang ada di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2011, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih yaitu sebesar 132 miliar. Dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa atau HTM. Namun Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Ternyata, setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali dan hasilnya telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang telah dilaporkan. Nah, kesalahan itu timbul dari unit-unit sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan yang timbul dari unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar. Kemudian kesalahan yang timbul dari unit logistik sentral berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar. Yang ketiga, kesalahan yang timbul dari unit pedagang besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Kesalahan penyajian tersebut dilakukan oleh direksi periode 1998 sampai dengan Juni 2002 dengan cara yang pertama, menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Yang kedua yaitu melakukan pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil terdeteksi. Diduga upaya penggelembungan dana yang dilakukan oleh pihak direksi Kimia Farma ini dilakukan untuk menarik para investor untuk menanamkan modalnya kepada PT Kimia Farma. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Nah, sebagai akibat dari kejadiannya ini, maka PT Kimia Farma dikenakan denda sebesar 500 juta rupiah. Kemudian direksi lama PT Kimia Farma dikenakan denda sebesar 1 miliar karena melakukan praktek penggelembungan dana atas laporan keuangan per 31 Desember 2001. Kemudian partner HTM yang mengaudit Kimia Farma didenda sebesar 100 juta rupiah karena tidak berhasil mengatasi resiko audit dalam mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT Kimia Farma, walaupun ia telah menjalankan audit sesuai SPAP. Berdasarkan informasi yang telah kita peroleh,
dapat kita ketahui bahwa PT Kimia Farma ini melakukan praktek manajemen laba melalui manipulasi berbagai prosedur akuntansi. Motivasi PT Kimia Farma yang sangat besar untuk memenuhi target laba yang telah ditetapkannya menyebabkan PT Kimia Farma mengabaikan praktek bisnis yang baik dan jujur. Akibat dari hal tersebut adalah terjadi penurunan kualitas laba dan pelaporan keuangan di PT Kimia Farma. Manajemen laba yang terjadi di PT Kimia Farma ini tidak hanya berkaitan dengan motivasi individu manajer, melainkan juga untuk kepentingan perusahaan tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.